Kasus korupsi yang menjerat kepala daerah kembali terulang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara. Tak sendirian, KPK juga meringkus ayahnya yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kabupaten Bekasi. Keduanya diduga menerima aliran dana sebesar 14,2 miliar rupiah dari proyek di Pemkab Bekasi. Kasus korupsi yang melibatkan keluarga atau dinasti politik masih terus berulang di Indonesia. Siapa saja keluarga yang pernah tersangkut korupsi dan mengapa hal ini terus terulang? Salah satu kasus korupsi yang melibatkan dinasti politik terjadi di Banten pada 2013. Saat itu, Gubernur Banten Ratu Atut Hoysia dan adiknya Tubagus Hairiwardana alias Wawan ditangkap KPK dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Keduanya didakwa memperkaya diri sebesar 7,9 miliar rupiah dari kasus tersebut. Tak hanya korupsi pengadaan alat, mereka berdua juga terlibat dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah di MK saat diketuai Akil Mukhtar. Pada 2014, KPK menetapkan Bupati Karawang Ade Suara dan istrinya Nur Latifah sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Saat itu Nur Latifah adalah anggota DPRD Kabupaten Karawang. Keduanya diduga memeras PT Tatar Pertabumi yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang. Mereka diduga meminta uang 5 miliar rupiah kepada PT Tatar Kertabumi untuk penerbitan surat izin tersebut. Uang itu akhirnya diberikan dalam bentuk dolar senilai 424.329 dolar AS. Lalu ada juga kasus yang menyeret Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria sebagai tersangka korupsi pada tahun 2020. Encek saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur. Ironisnya lagi, sejumlah uang suap ditengarai digunakan untuk membiayai kampanye Ismunandar dalam Pilkada 2020. Terbaru KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 Desember 2025. KPK menduga seorang pengusaha swasta bernama Sarjan telah 4 kali menyetor duit ijon kepada Ade dan bapaknya. Selain dari Sarjan, Ade Kuswara bersama ayahnya juga diduga menerima uang dari pihak lain sebesar 4,7 miliar rupiah, sehingga total duit aliran ijon yang mereka kumpulkan sebesar 14,2 miliar rupiah. Selain nama-nama tadi, tercatat masih banyak lagi dinasti politik di Indonesia yang ujung-ujungnya terjerat korupsi. Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini terus berulang dan kerap kali melibatkan dinasti politik? Melansir Kompas.id, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng menyebutkan, setidaknya ada 3 pola politik dinasti yang hingga kini tumbuh subur. Pertama, model lintas kamar. Dalam model ini, kepala daerah dan ketua DPRD diisi oleh satu garis keturunan keluarga. Kedua, pola regenerasi. Ini bak arisan keluarga. Misalnya, jika periode sekarang ayahnya berkuasa, periode berikutnya anak atau istrinya yang berkuasa. Sementara pola ketiga adalah model berbeda jenjang pemerintahan. Jika ayahnya menjabat gubernur, anaknya menjabat bupati. Sementara itu, melansir Kompas.id, pada Oktober 2021, Donald Faris dari Kantor Hukum Visi Integritas mengusulkan larangan dinasti politik di Pilkada kembali dihidupkan. Banyak penelitian menunjukkan dinasti politik berhubungan dengan korupsi. Pasalnya butuh biaya besar untuk mewariskan basis politik dari orang tua ke anak atau kerabat lain. Untuk menutup biaya itu, jalan yang ditempuh seringkali dengan korupsi. Larangan dinasti politik pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dengan mewajibkan jeda 5 tahun bagi mereka yang terikat hubungan kekerabatan dengan petahana agar bisa maju di Pilkada. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan norma itu. Alasannya, pasal itu mengandung muatan diskriminasi. Kalau sahabat Kompas, gimana tanggapannya terkait hal ini?